Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKU Sola Gracia. Sebelum tidur, marilah kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 10 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan juga kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah Bapak Ibu, judul dari renungan kita yaitu pelayanan yang mendatangkan keselamatan. Ayat ini satu perikop menceritakan yaitu tentang perjalanan Paulus ke Italia atau ke Roma, yaitu untuk menghadap kaisar. Di mana Rasul Paulus pada saat itu masih di penjara dan dia disuruh untuk menghadap kaisar. Nah, Bapak Ibu, perjalanan mereka yaitu melalui pantai Asia dan mereka melalui pantai Siprus. Nah, perjalanan ke sana mereka mengalami yang namanya angin sakal. Ya, angin sakal itu yang akan membuat kapal mereka terombang-ambing dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu, terjadilah waktu itu badai besar dan mereka pun menjadi sangat ketakutan ya di dalam kapal itu. Nah, pada saat itu Rasul Paulus sebelum berangkat sudah mengingatkan kepada mereka bahwa ayat yang kita baca tadi ini adalah penglihatan Paulus bahwa mereka akan mengalami yang namanya kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Maksudnya di sini kapal mereka itu nanti akan menjadi karam ya, dan muatan-muatan kapal itu juga nanti akan dibuang ke dalam laut supaya mereka bisa selamat. Sebelum terjadi, Paulus sudah melihat keadaan ini dan memberitahukan kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya. Nah, di sini perwiranya itu tidak mempercayai ungkapan Paulus, sehingga mereka mengalami yang namanya terombang-ambing di angin ribut ya, dan akhirnya mereka pada saat itu menjadi sangat ketakutan. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mendatangi Paulus dan meneguhkan hati Paulus. Dia katakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Jadi, waktu badai itu terjadi, Tuhan memberitahukan kepada Paulus bahwa mereka akan selamat. Ya, tetapi mereka akan mengalami kerugian. Ya, kerugian yaitu kapalnya itu akan karam di dalam laut. Nah, Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa terombang-ambingnya mereka di perjalanan itu tidaklah sebentar. Di situ dijelaskan bahwa mereka selama 14 hari terombang-ambing dan mereka pun tidak bisa makan dan minum karena rasa khawatir mereka. Tetapi pada hari yang terakhir, hari yang ke-14, Paulus menawarkan mereka untuk makan roti. Dan mereka mengucap syukur dalam situasi terombang-ambing sehingga mereka menjadi kuat. Dan tibalah saatnya mereka diselamatkan. Kapal itu terpancang dan mereka menemukan sebuah teluk. Dan bagi yang bisa berenang, mereka berenang ke teluk itu, dan yang tidak bisa berenang ada kapal-kapal, sisa kapal yang terpecah-pecah dan mereka bisa menaikinya dan sampai selamat, dan tidak seorang pun mereka yang mati ya. Jadi malaikat yang menyampaikan firman Tuhan ini menjelaskan bahwa mereka tidak akan ada yang mati ya, tidak seorang pun yang kehilangan sehelai rambut. Nah,
mereka diselamatkan. Dari perjalanan ini kita boleh melihat bagaimana situasi dan keadaan apapun, Paulus ini tetap menjadi berkat. Ya, Paulus mendatangkan keselamatan bagi seisi kapal yang jumlahnya itu sekitar 276 jiwa. Mereka selamat, saudara-saudara. Dan di sini ditegaskan bahwa Paulus adalah rasul yang terus memberitakan Injil Tuhan, ya. Injil tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dari firman malam ini, marilah kita terus belajar bagaimana kita terus menjadi berkat, menceritakan tentang keselamatan kepada banyak orang. Di situasi kesukaran-kesukaran yang besar, mungkin kita sedang mengalami kerugian besar, tetapi mereka tetap selamat. Kita pun tetap selamat karena pelayanan yang kita lakukan saat ini harus terus berharap kepada Tuhan dan terus kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan malam ini seperti judul yang diberikan, pelayanan yang mendatangkan keselamatan, di mana kita melayani, biarlah semua yang kita kerjakan mendatangkan keselamatan bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dalam pekerjaan, di gereja, dimanapun kita berada. Jika ada satu orang yang percaya selamat, maka seisi rumahnya pun akan selamat. Demikian juga hidup kita. Dan juga Rasul Paulus di dalam firman ini bahwa karena dia seisi kapal itu juga selamat. Demikian firman Tuhan malam ini. Marilah kita kerjakan pelayanan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita dan kita menjadi terang. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.